Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Anandasya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Diagnosa Penyakit Ginjal Kronis menggunakan Extreme Gradient Boosting. Langsung lanjut di latar belakang, penyakit ginjal kronis merupakan salah satu masalah kesehatan penduduk di seluruh dunia. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan penderita penyakit ginjal kronis yang cukup tinggi. Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri mencatat dari hasil survei bahwa ada sekitar 22.304 penduduk Indonesia yang menderita penyakit ginjal kronis pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 28.782 pada tahun berikutnya. Menurut survei WHO, di Indonesia akan ada peningkatan jumlah penderita penyakit ginjal kronis sebanyak 46% dari tahun 1955 sampai 2025. Penyakit ginjal kronis ini dapat dicegah dengan deteksi dini dan penanganan yang cepat. Namun, gejala-gejala dari penyakit ginjal kronis masih belum terspesifikasi sehingga banyak tenaga medis yang belum bisa memberikan gejala-gejala yang akurat terhadap penyakit ini. Penelitian ini akan dibuat menggunakan algoritma Extreme Gradient Boosting atau XGBoost untuk mengklasifikasi diagnosa penyakit ginjal kronis. Model tersebut nantinya akan dilatih dengan training dataset dan kemudian diuji menggunakan data uji atau tes dataset. Adapun performa dari model akan dihitung dari hasil pengujian untuk menentukan apakah algoritma ini dapat berjalan dengan baik pada studi kasus ini. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana mengklasifikasi diagnosa penyakit ginjal kronis menggunakan Extreme Gradient Boosting. Dan ini adalah batasan masalahnya, yaitu yang pertama adalah dataset yang digunakan diambil dari UCI repository sebanyak 400 data. Pelabelan data latih dibagi menjadi dua, yaitu chronic kidney disease atau yang disingkat menjadi CKD dan non-chronic kidney disease atau not CKD. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung performa dari model Extreme Gradient Boosting dalam kasus klasifikasi diagnosa penyakit ginjal kronis. Lanjut adalah metodologi penelitian. Adapun step dari metodologi penelitian di penelitian ini adalah yang pertama dimulai dari persiapan data, kemudian pre-processing data, yang kemudian adalah pembuatan model dengan XGBoost, dilanjut dengan pengujiannya, dan lalu akan dihitung performa dalam evaluasi model. Yang pertama, persiapan data. Dataset yang digunakan diambil dari halaman web UCI repository. Dataset ini berjumlah 400 data pasien. 400 data tersebut terdiri dari 250 pasien positif ginjal kronis dan 150 pasien negatif ginjal kronis. Masing-masing data pasien memiliki 25 fitur atau atribut. Fitur ke-25 adalah kelas yang menentukan pasien tersebut positif atau negatif. 24 fitur lainnya terbagi menjadi 11 fitur dengan tipe data nominal, yaitu data yang nilainya 0 berupa 0 atau 1, dan 13 fitur berikutnya dengan tipe data numerik, yaitu data yang nilainya berupa angka. Yang kemudian dilanjuti pre-processing data. Setelah melakukan persiapan data, tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah tahap pre-processing. Tahap ini dilakukan guna membersihkan data dari missing value sebelum data tersebut digunakan dalam tahap pelatihan dan pengujian. Dalam tahap ini, pembersihan data atau data cleaning adalah langkah pertama dalam tahap pre-processing data yang digunakan untuk menemukan nilai yang kosong, smooth noise, data asing atau outliers, dan nilai-nilai yang tidak konsisten. Adapun langkah pada pre-processing data adalah yang pertama adalah data cleaning dan yang kedua adalah data splitting. Di bagian data cleaning, dataset yang digunakan akan dibersihkan terlebih dahulu agar data dapat diolah oleh model. Tahapan ini dilakukan karena dataset yang diambil dari UCI repository berformat ARFF, di mana format tersebut adalah format untuk software RapidMiner, salah satu software untuk machine learning. Format tersebut akan membuat dataset terlihat tidak rapih dikarenakan tidak kompatibel ketika dimuat oleh library Pandas. Adapun akhir dari tahap ini adalah dataset yang telah dibersihkan akan dikonversi menjadi file dengan format CSV agar dapat dibaca oleh library Pandas. Yang kedua adalah data splitting. Setelah dataset dilakukan cleaning, dataset kemudian akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Skema pembagian dataset ini akan dibuat menjadi 70/30, di mana 70% adalah untuk data latih dan 30% adalah untuk data uji. Data uji nantinya akan digunakan untuk menguji performa algoritma XGBoost yang telah mempelajari dari data latih yang tersedia. Kemudian adalah pembuatan model XGBoost. Extreme Gradient Boosting atau XGBoost merupakan varian dari Tree Gradient Boosting yang dikembangkan oleh Tianqi Chen dan Carlos Guestrin pada tahun 2016. Chen dan Carlos mengatakan bahwa XGBoost dapat digunakan untuk menangani kasus real
dalam skala kecil maupun besar dengan sumber daya yang minimal sekalipun. Chen dan Carlos selalu menambahkan bahwa XGBoost ini berjalan 10 kali lebih cepat dari algoritma tree learning lainnya karena komputasi algoritma ini dilakukan secara paralel dan terdistribusi. Algoritma ini juga mampu menyesuaikan fleksibilitas dalam suatu kasus. XGBoost melakukan optimasi dengan teknik boosting untuk meminimalisir nilai loss function. Loss function merupakan mekanisme evaluasi atas model. Jika nilai loss function menghasilkan nilai yang tinggi, itu menandakan bahwa model yang dihasilkan sangat buruk. Begitu juga sebaliknya. Tianqi Chen dan Carlos Guestre juga menambahkan bahwa menurut mereka sebagian besar algoritma tree learning lainnya hanya dioptimalkan untuk data yang benar-benar bersih atau membutuhkan prosedur khusus seperti mengatasi kasus yang terbatas seperti categorical encoding. Di sini XGBoost dapat menangani missing value pada suatu dataset. Dalam kata lain, XGBoost memiliki cara tersendiri untuk mengatasi missing value, yaitu pada saat pelatihan data. XGBoost akan mempelajari secara otomatis bagaimana cara untuk melakukan inputasi data. Dalam algoritma XGBoost, proses ini disebut sparsity aware split finding. Yang kemudian dilanjuti pengujian model XGBoost. Model dengan XGBoost akan dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk web apps yang dibuat menggunakan framework Streamlit. Kemudian web apps tersebut akan digunakan untuk menguji sistem klasifikasi penyakit ginjal kronis dengan dataset yang sudah dipersiapkan. Output dari aplikasi ini yaitu akan menampilkan hasil pengujian berupa nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score dari model XGBoost yang sudah dibuat untuk klasifikasi penyakit ginjal kronis. Ya, ini adalah tampilan dari web apps yang telah saya kembangkan. Di sini ada preview dataset, di mana ini adalah dataset yang digunakan dalam pengujian ini, dan nanti cara mengoperasikan web apps ini adalah di sini ada model, nanti akan dipilih terlebih dahulu model XGBoost-nya, kemudian setelah XGBoost dipilih akan ada memilih metrik di sini untuk menampilkan confusion matrix. Lalu ketika kita klik klasifikasi di sini akan muncul seperti ini. Dan akan muncul hasil dari confusion matrix yang telah menghitung dari data uji sebanyak 120 data. Yang di sini adalah true positif, ini adalah false positif, di sini ada false negatif, dan di sini adalah true negatif. Hasil yang dihasilkan adalah XGBoost dapat menghasilkan sebanyak 77 data true positif dan satu data false positif, 0 data false negatif, dan 40 data true negatif. Di bawah ini juga ada nilai train akurasinya sebesar 100% atau 1,0, dan di sini juga ada tes akurasi sebesar 0,99, precision dengan 0,98, recall dengan 1,0 atau 100, dan F1 score dengan 0,99. Dan yang terakhir adalah evaluasi model. Untuk menghitung performa klasifikasi, ada 4 metrik yang digunakan, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nantinya metrik ini akan dijadikan nilai ukur performa model XGBoost dalam mengklasifikasi diagnosa penyakit ginjal kronis. Hasil dari data uji nantinya akan dimasukkan ke dalam confusion matrix terlebih dahulu, agar dapat mencari nilai metrik yang diperoleh. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini adalah confusion matrix yang dihasilkan oleh data uji XGBoost. Dan yang pertama adalah perhitungan akurasi. Metrik akurasi digunakan untuk mencari seberapa tepat model melakukan prediksi dari masing-masing instance. Instance itu adalah seperti ini, TP dan TN. Rumus nilai akurasi adalah true positif dijumlah dengan true negatif yang kemudian dibagi hasil dari true positif dijumlah false positif, dijumlah lagi dengan false negatif, dan dijumlah lagi dengan true negatif. Model yang dibuat dapat menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,99 atau 99%. Namun nilai akurasi bukanlah nilai yang tepat untuk penilaian performa model ini, karena kasus ini merupakan masalah klasifikasi yang tidak seimbang. Maka dari itu, precision, recall, dan F1 score perlu diperhatikan juga untuk kasus seperti ini. Kemudian yang kedua adalah metric precision yang digunakan untuk mencari nilai model klasifikasi untuk mengembalikan instance yang relevan. Instance di sini berarti nilai true positif. Adapun rumus untuk mencari nilai precision adalah true positif dibagi dengan true positif yang telah ditambah dengan false positif. Pada kasus ini, nilai precision digunakan untuk mengetahui seberapa baik dan tepat model yang dibuat dalam memprediksi pasien positif dari seluruh data aktual pasien yang positif. Model yang dibuat menghasilkan nilai precision sebesar 0,98 atau 98%, yang artinya model ini dapat memprediksi pasien yang benar-benar positif dengan baik.
Selanjutnya adalah recall. Metrik recall ini digunakan untuk mencari nilai model klasifikasi dalam mengidentifikasi semua instance yang relevan. Instance yang relevan di sini adalah true positif. Definisi dari recall adalah true positif dibagi dengan true positif yang telah ditambah dengan data false negatif. Recall juga dapat disebut sebagai sensitivity atau true positive rate. Dalam kasus ini, nilai recall digunakan untuk mengetahui seberapa baik model mengingat nilai data yang diprediksi positif dari seluruh data yang sebenarnya bernilai positif. Model yang dibuat mampu menghasilkan nilai recall sebesar 100%. Berarti sebanyak 77 data aktual pasien positif. Model ini dapat memprediksi dan mengingat semua nilai aktual 77 data pasien positif dengan benar. Atau dengan kata lain, model dapat mengidentifikasi seluruh pasien positif dengan benar. Dan yang terakhir adalah metrik F1 score yang digunakan untuk menghitung keselarasan dari nilai metrik precision dan metrik recall. Model dapat dikatakan baik jika nilai F1 skornya mendekati 1 atau 100%. Penjelasan dari metrik F1 score ini ialah seluruh data true positif dikalikan dengan 2 dan kemudian dibagi dengan hasil dari data true negatif, dari data true positif yang dijumlahkan dengan false positif dan false negatif yang kemudian dikalikan 2. Model yang dibuat menghasilkan nilai sebesar 0,99 atau 99%. Artinya, model yang dibuat ini memiliki nilai keselarasan, precision, dan recall yang baik sehingga menghasilkan nilai yang dapat dikatakan hampir sempurna. Adapun kesimpulan dari penelitian saya adalah XGBoost dapat diimplementasikan pada kasus klasifikasi penyakit ginjal kronis. Model yang dibuat berhasil melakukan klasifikasi 120 data uji dengan hasil 77 data true positif, 42 true negatif, 1 data false positif, dan 0 data false negatif. Nilai akurasi yang dihasilkan model ini hampir sempurna, yaitu 99%. Selain akurasi, beberapa metrik yang dihasilkan model juga sangat baik, yaitu dengan nilai precision, recall, dan F1 score. Nilai precision yang dihasilkan sebesar 98%, yang artinya model dapat mengidentifikasi dengan baik label data positif sehingga tidak terjadi kesalahan klasifikasi. Kemudian nilai recall yang dihasilkan sebesar 100%, artinya model dapat mengingat nilai seluruh data aktual positif dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir, adalah nilai F1 score yang menandakan bahwa model ini adalah model yang sangat baik dalam kasus ini karena nilai precision dan recall yang dihasilkan hampir mendekati. Sehingga nilai F1 score yang dihasilkan adalah sebesar 99%. Adapun saran yang dapat dilakukan untuk penelitian kedepannya adalah diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan menggunakan dataset di luar dari UCI repository sehingga dapat memperkuat algoritma XGBoost diimplementasikan pada kasus real. Yang kedua adalah dapat dilakukan tuning parameter secara mendalam. Diharapkan tuning parameter yang lebih mendalam dapat menyempurnakan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga adalah penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan fitur pada dataset seperti tipe makanan, kondisi lingkungan, kebersihan air yang dikonsumsi, dan lain-lain untuk mendeteksi penyakit ginjal kronis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.